I think this is the first time CZ is in an audience speaking live to everyone. And thank you for doing this in Bali. You just arrived this morning. And how was your first impression of Bali? Oh, I've been to Bali many times. So Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amarta. Jay-Z lagi di Bali ya. Dan sesuai dengan pengakuan beliau, ini adalah interview pertamanya pasca FTX runtuh. Ya, ada beberapa hal-hal menarik sih dari wawancara yang di G20 ini. Ya, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi ya. Beliau meluruskan ya. Jadi berita dari CoinDesk itu keluar duluan, baru mereka memutuskan untuk melakukan withdraw, artinya menukar FTT coin yang dipegang oleh Binance sekitar 533 juta US dollar ya. Ya, beliau juga berkata transaksi itu dilakukan secara publik ya, transparan, jadi semua orang bisa menilai dan melihat gitu. Dan akhirnya itu blow up sih ya, sampai si Sam tuh nelpon Chase dan we need to talk, kita harus bicara. Ya, terjadilah pembicaraan untuk bailout Binance, untuk membailout FTX biar nggak sampai bangkrut. Tapi yang seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya kan, Binance memutuskan untuk nggak melakukan bailout. Ternyata di G20 ini dijelaskan alasan kenapa dia nggak melakukan bailout. Jadi beberapa hal yang dia jelaskan itu dari perspektif finansial ya. Mungkin harga yang diberikan oleh si Sam itu nggak masuk akal juga. Terus alasan kedua dari user, dari pengguna itu banyakan overlap. Pengguna FTX itu ternyata banyak yang sudah menggunakan Binance juga. Dan alasan ketiga itu adalah mengenai teknologi. Ternyata si Chase ini mengaku kalau teknologi mereka di Binance sudah jauh lebih unggul daripada FTX ya. Jadi nggak ada alasan buat mereka mengakuisisi FTX gitu. Tapi alasan terbesar yang disampaikan oleh Chase itu adalah masalah perizinan, masalah regulatori. Jadi FTX ini ternyata banyak lubang-lubang ya yang tidak sesuai dalam menjalankan bisnis mereka, sampai diusut oleh pihak berwenang yang ada di Amerika. Dan akhirnya mereka memutuskan, wah kita nggak bisa nih ikut campur di urusan seperti ini, nanti malah jadi runyam gitu. Dan mereka memutuskan untuk mundur. Ya, kita harus apresiasi sih, awalnya kan Chase ini mau dia mengakuisisi FTX guna menyelamatkan para user atau pengguna. Lebih luas lagi itu menyelamatkan rasa percaya diri, confidence orang-orang terhadap dunia kripto ya. Karena akibat kejadian kemarin ini kita mundur. Dunia kripto itu mundur, kepercayaan publik mundur. Jadi kemajuan yang 2-3 tahun terakhir itu seperti nggak berasa akibat kejadian ini. Dan bagusnya sih mereka tidak bertele-tele ya. Binance itu nggak bertele-tele. Jadi begitu mereka memutuskan enggak, menyebutkan enggak mau bailout, dia langsung memberikan no secara cepat. Seperti yang saya sudah sampaikan ya, orang-orang itu sebenarnya lebih khawatir pada isu sentimen negatif ya. Jadi kalau udah suasananya jelek, market pasti terus turun gitu. Mereka langsung mengatakan tidak. Jadi berita buruknya sudah disampaikan, kenyataan buruknya sudah ada, ya akhirnya market bisa beradaptasi kembali gitu. Interview kali ini kan kita melihat beliau sebagai seorang pahlawan gitu. Satu sisi ya interviewnya ya. Dan saya juga yakin teman-teman juga banyak yang pengguna Binance di sini dan penggemar berat Chase. Saya bisa lihat di komentar-komentarnya, Chase ini adalah orang yang luar biasa gitu. Dia hanya benci terhadap orang-orang seperti Sam yang memanfaatkan kripto secara buruk. Tapi kembali lagi saya ajak teman-teman untuk melihat dari perspektif yang lebih luas ya gitu loh. Ya, kemarin juga udah dibahas di Coffee Sila kalau he started it all. Orang ini yang memulai semuanya. Orang ini yang memulai sampai FTX hancur gitu. Ya, memang yang dilakukan oleh FTX itu nggak benar ya gitu, karena terlalu banyak kebohongan dan keganjilan yang ditemukan gitu. Ada beberapa sih harus dikomentari dari interview kali ini dengan Chase. Pertama dari posisi duduk ya. Jadi sebenarnya agak jarang kalau ada talk show itu duduknya menghadap ke depan. Biasanya sih mereka berhadap-hadapan dalam bentuk samping seperti ini. Jadi saling menghadap-hadapan atau miring sedikit lah. Ini nanti ada dua kamera, yang satu menyorot ke arah interviewer, yang satu menyorot ke arah orang yang diinterview. Karena apa? Karena ada beberapa proses psikologis ya, NLP kalau teman-teman tahu ya. Kita bisa melihat ketika orang itu menghayal, ketika dia bercerita berdasarkan pengalaman langsung atau dia bercerita berdasarkan hayalan. Bisa dilihat dari lirikan matanya gitu. Tapi sebelum saya jelaskan lebih jauh, ini kan video yang saya analisa pribadi ya.
ini berdasarkan pendapat pribadi saya dan tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun ya. Ini jujur apa yang saya temukan gitu. Dan apabila bermanfaat buat teman-teman, cepat tahu ada yang bisa menghasilkan uang, bisa planning juga untuk tahun-tahun mendatang di dunia kripto ya. Saya hanya minta 1 like dan subscribe sebagai balasannya. Buat yang udah like dan subscribe, makasih. So good rules are good, bad rules are bad. The rules need to be sensible. Ya ini salah satu poin penting di video interview kali ini. Ketika ditanya apakah CZ ini setuju dengan regulasi, jawaban beliau ini sangat politis sekali teman-teman. Jadi dia bilang good rules are good and bad rules are bad gitu ya. Memang kita harus sensibel ketika memutuskan sebuah aturan itu baik atau buruk. Cuma kan segi perspektif baik atau buruk itu apakah di diri kita, itu kan sama aja dengan hukum yang mengada-ngada kan. Apakah kita bisa memilih hukum yang bagus saja, yang jelek kita nggak pakai, itu kan namanya hukum yang memihak. Dan kelihatan banget sih beliau sangat confidence, percaya diri sekali di video kali ini karena cara melakukan audit untuk di dunia kripto, cara men-tracing wallet, banyak negara yang dikatakan belum bisa, belum mampu, dan beliau bersedia mengajari itu. Ini sesuatu tanda bahaya sih sebenarnya buat saya ya. Ini seperti kita menyerahkan nasib kita di satu orang gitu loh. So today, the majority of people, for the majority of what we call regular, normal people, regular normal people, kebanyakan penggunanya itu kebanyakan hanya manusia biasa. Yang dimaksudkan dengan regular normal people itu orang-orang yang tidak memahami 100% tentang teknologi kripto gitu. Kalau ada masalah atau trouble lebih senang menelpon atau email customer service gitu. Ya ini yang memang perlu diedukasi ya, dan itu tidak mudah menurut beliau. Apakah Anda termasuk regular normal people? Seperti saya ya, regular normal people. Ya tapi beliau sudah menyediakan sih fasilitas-fasilitas customer service. Bahkan ada beberapa kejadian yang pemilik akunnya meninggal dan bagaimana cara klaimnya. Jadi anak atau istrinya melakukan klaim terhadap walletnya itu, menunjukkan sertifikat kematian dan diverifikasi sampai sebulan karena kan menunggu apakah sertifikatnya asli atau jangan-jangan nanti pemilik walletnya hidup lagi. Bagus ya. Kalau di dunia kripto ini untuk verifikasi nggak cukup dengan KYC ya, know your customer, nggak cukup dengan KTP, paspor. Memang kita lihat kalau di kripto ini untuk menggunakan beberapa fitur-fitur tambahan seperti future segala macam, akan ada sesi tanya jawab lah, kayak ada ujiannya. Kalau kita udah bisa jawab semua, baru kita nanti lolos untuk menggunakan fitur-fitur tersebut gitu. Dan ini harus dilakukan secara bertahap, nggak bisa langsung kata beliau. Dan kalau kita ngawur nanti misalnya atau kita biarkan bablas sekalian ya, akhirnya banyak penipuan berkedok kripto gitu. Orang-orang nggak teredukasi dengan baik malah lebih bahaya lagi dan mengurangi kepercayaan di dunia cryptocurrency gitu. Jadi agak susah juga ya menilai lirikan mata si CZ ini gitu, karena kan posisi duduknya ke depan ya, jadi mungkin dia melirik ke kanan atas itu bukan menghayal, mungkin dia melihat ke audience gitu. Tapi ada beberapa sih yang memang kelihatan sekali agak mengada-ngada gitu. Ya kelihatan juga ya saat beliau menjelaskan tentang DeFi gitu, asal mulanya beliau tidak percaya gitu. Ya nggak kelihatan sih saat dia menyebutkan moto itu ya protect users, itu sorotannya agak jauh juga kameranya. Tapi ya yang sudah terjadilah. Sekarang sisa satu pemain besar di dunia kripto, Binance ini. Saya tidak berada di posisi pro ataupun kontra dengan CZ ini ya. Saya cuma ingin teman-teman untuk membuka mata, bukalah wawasan lebih lebar lagi. Andai kata ya kalau misalnya dia memutuskan untuk melakukan hal-hal buruk, hal-hal ilegal yang menguntungkan dirinya atau segelintir pihak, teman-teman bisa berbuat apa? Ya makanya kan ribut-ribut sekarang itu ya udahlah kita pindahin aja ke cold wallet, dalam bentuk cold wallet yang bisa kita simpan dengan aman daripada kita percayakan di exchange itu. Tapi ya nggak bisa menghasilkan uang lagi, nggak bisa menghasilkan koin lagi dengan staking dan segala macam. Tapi ada beberapa teman-teman juga yang sudah akhirnya menjual sold out semua crypto token mereka. Nggak nyalahin juga sih, keputusan yang masuk akal juga. Ya terus kalau beli gimana? Apakah beli tetap percaya pada dunia kripto gitu loh? Ada juga yang komentar di kolom komentar kayak kenapa mempercayai uang yang tercipta dari angin gitu, percayai barang-barang yang timbul dari kentut gitu. Perlu teman-teman ketahui ada satu lagi komoditas yang memang berasal dari angin.
sih tiba-tiba dicetak, tiba-tiba ada gitu. Ya namanya uang kertas, cetaknya dicetak aja, nggak ada lagi 1:1. Dulu kan kayak US dollar di backup emas kan, sekarang udah nggak gitu lagi. Tapi kenapa Anda masih percaya pada uang kertas? Ya karena trustnya itu bukan pada uangnya, trustnya itu ada pada bank, trustnya ada pada bank dan pada negara di mana mata uang itu berlaku gitu. Intinya ya selama orang-orang masih banyak mendukung, masih banyak yang percaya, selama itu pula rupiah atau uang kertas itu kan ada harganya dan bisa dipakai untuk bertransaksi. Yang terjadi di FTT ini atau di FTX ini kan orang-orang bank run ya, orang-orang menarik withdraw dananya semua. Andai kata hal serupa terjadi ya bank run di bank kita ya kewalahan juga, tapi nggak akan jadi masalah terlalu besar. Kenapa? Karena mereka bisa mencetak lagi uang. Beda ya insolvent sama illiquid gitu loh. Ini kemarin juga dibahas di kelas, Pak Wakil Kepala Sekolah juga sudah memberi masukan ya. Jadi kan kalau insolvent itu jumlah aset yang kita miliki lebih kecil daripada liabilitasnya. Jadi nggak bisa bayar kalau orang-orang narik uangnya gitu. Sedangkan kalau illiquid itu cuma masalah pencairan. Bank itu kan semua kadang-kadang illiquid ya. Mereka memiliki banyak aset kok, banyak kan yang minjam uang, KPR rumah. Jadi aset mereka melebihi dari liabilitasnya. Ya jadi nggak masalah kalau orang-orang mau narik uang ya tinggal dicairin aja aset-aset mereka itu. Tapi teman-teman bisa lihat kalau kita nyetak uang terlalu banyak, terlalu berlebihan, masalahnya nanti timbul di inflasi. Terus harga-harga barang juga jadi naik. Uangnya tetap segitu, cuma ya nilainya jadi berkurang. Ya saya nggak mendoakan yang buruk-buruk ya gitu. Tapi persiapan kita memang harus pada skenario yang paling jelek teman-teman. Jujur saya masih nyimpen lumayan banyak nih Bitcoin sama Ethereum ya. Di Binance saya belum pindah ke hard wallet. Ya mungkin sebentar lagi saya pindah ke cold wallet ya. Ya karena itu tadi Binance is the only one, sisa mereka satu-satunya exchange terbesar kripto gitu. Dan luar biasa banget sih ada CZ ini bisa interview di G20 di Bali gitu. Patut diapresiasi. Ya kemarin juga gala dinner di Garuda Wisnu Kencana sampai 2 jam lebih, jalan ditutup, benar-benar nggak bergerak sama sekali. Gimana ya? Saya nggak berani berkomentar terlalu banyak ya karena saya masih pengen hidup. Itu tukang bakso lewat di depan bawa hati, repot juga. Tapi setelah acara gala dinner kemarin, banyak kepala negara yang udah pulang ke negara masing-masing. Mungkin sisa dubesnya, Kemenlu-nya yang di Indonesia, di Bali, mendiskusikan hal-hal teknis lah. Ya kita berharap banyak ya di G20 ini, apalagi kemarin udah keluar dana cukup besar untuk mengadakan event ini ya gitu. Paling enggak ya harus ada dampak positifnya lah. Ya kalau saya lihat ya kemarin karena intervensinya hanya bersifat formalitas, wajib menggunakan kendaraan listrik. Ya cuma selama G20 ini, selesai G20 ya kembali lagi pakai motor bensin gitu. Teknologinya juga belum sampai ya, mungkin ya kalau pendapat pribadi saya. Teknologinya masih mahal, belum terjangkau, tempat-tempat pengisiannya juga masih jarang. Kalau kita ngisi di rumah misalnya pakai listrik PLN, pembangkit listrik di Indonesia rata-rata masih pakai bensin semua, pakai gas. Belum lagi kalau kita lihat masalah ekses baterainya ya. Baterainya ini kan rata-rata semua dari lithium. Lithium itu adalah bahan yang paling berbahaya. Buangannya juga nggak bisa dipakai lagi. Beda misal kalau plastik ya. Plastik masih bisa di recycle, bisa dipakai lagi. Kalau lithium ya susah dimusnahkan. Bahkan memusnahkan sisa-sisa lithium yang nggak terpakai itu biaya lebih mahal daripada menambang lithium baru. Ya masih banyak hal lah yang harus dipikirkan tentang kendaraan listrik ini. Beneran nggak sih kita udah siap atau belum? Gitu. Jangan kemakan hype lah gitu. Kalau bisa ya infrastrukturnya disiapin dulu, tempat-tempat pengisian listriknya juga disiapin yang ramah lingkungan. Dan orang-orang kan kebanyakan udah punya kendaraan bermotor bensin ya gitu. Ya gimana planning mereka untuk konversinya ke motor listrik? Apakah akan disubsidi atau memang motor lamanya akan diberi harga yang sesuai saat akan meng-top up menjadi motor listrik gitu. Ya kemarin ada yang komentar juga masalah apa bisa nggak mesin-mesin di kendaraan bermotor bensin itu diganti dengan mesin listrik kan gitu. Teknologi-teknologi seperti inilah yang memang harus dibahas, yang harusnya menjadi terobosan lah gitu. Biar sesuai juga dengan nilai-nilai yang 6 visi misi awal dicanangkan di KTT G20 ini gitu loh. Kalau nggak ya kembali lagi ini sekedar formalitas. Terus kemarin beredar video Presiden Prancis tuh
turun di jalan, terus orang-orang pada ribut-ribut, histeris gitu. Karena kami terbiasa dengan cuek, kami terbiasa dengan siapapun yang datang kami perlakukan sama. Yang kemarin ada yang histeris karena dapat salaman gitu. Itu dari logatnya aja udah bukan orang Bali gitu. Entah dia tahu ya dia salaman dengan siapa. Terus juga ya tanggal 15 kemarin itu ada hari raya yang cukup besar di Bali di mana-mana ya gitu. Ya beberapa tempat dilarang dilaksanakan, tapi seperti biasa orang Bali itu cuek dan tidak peduli, tetap di beberapa tempat lain ya tetap dilaksanakan seperti biasa, luar biasa banget sih. Jadi udah macet 2 jam di areal-areal yang akan dilewati untuk gala dinner, terus ada upacara yang sampai ke jalan gitu. Ya lebih bagus yang kemarin yang usah keluar rumah. Tapi ya ini saya berani bilang ini udah selesai sih gitu. Selesai gala dinner semua udah pada pulang kembali gitu. Nggak ya, saya hanya memanfaatkan kebebasan saya untuk berpendapat, kebebasan untuk mengeluarkan ide tanpa ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Ini juga bukan saran untuk berinvestasi gitu loh. Cuma memberikan sudut pandang baru buat teman-teman. Ya menurut teman-teman gimana? Apakah benar ada manfaatnya? Apakah teman-teman sudah merasakan manfaat langsung dari kegiatan G20 ini? Ya komentar di bawah ya, di kolom komentar di bawah. Pasti saya baca. Kalau memang ada yang menggelitik pasti saya tanggapi. Kita bisa ngobrol di bawah ya. Oke, semoga semua sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.